Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kami bisa menyajikan kembali suatu kajian kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Manna Khalil Qattan. Setelah dalam beberapa waktu terakhir ini itu tidak bisa dilaksanakan karena sesuatu dan lain hal ya, dan juga karena masalah kendala-kendala yang bersifat teknis. Sudah cukup lama kiranya sekitar 2 bulan kita tidak melaksanakan kajian kitab ini ya, karena sesuatu dan lain hal ya. Akan tapi kita akan coba kali ini untuk memulai lagi meneruskan kembali kajian-kajian yang telah kita lakukan, yang sejauh saya mengamati itu sudah berjalan 9 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang ke-10. Pada sebelumnya kita telah membahas tentang kaifiyatin nuzulil wahyi minallah ilal malak ya, tata cara penurunan wahyu dari Allah kepada malaikat dan tata cara penurunan wahyu dari malaikat kepada Rasulullah. Dan kita telah membahas dari beberapa tata cara penurunan wahyu itu, Al-Quran itu diturunkan dengan cara bagaimana, sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang syibhul jahidina 'alal wahyi ya. Yakni ini suatu syibhul jahidina 'alal wahyi ya, syubhat-syubhat atau keraguan-keraguan orang-orang yang menentang adanya wahyu. Nah, ini pembahasan pada bagian ini pada dasarnya adalah sesuatu yang sifatnya apologetik ya, atau pembelaan terhadap konsep kewahyuan yang oleh beberapa pihak seperti oleh para saintis barat itu tidak diterima sebagai suatu sumber kebenaran ya, karena secara epistemologis mereka itu berbeda dengan kita. Nah, di sini memang perlu kita jelaskan ya bahwa salah satu perbedaan epistemologis yang khusus yang penting antara epistemologi sains barat dengan epistemologi pengetahuan dalam Islam itu adalah penolakan orang barat, saintis barat terhadap otoritas ya, dan keberadaan wahyu sebagai sumber kebenaran. Adapun di dalam Islam, kebenaran wahyu itu diterima, dan begitu juga kebenaran otoritatif. Bismillahirrahmanirrahim. Syibhul jahidina 'alal wahyi. Keraguan orang-orang yang menentang atas wahyu. Wa qad kharasal jahiliyuna, dan orang-orang jahiliyah ya, wa qad kharasal jahiliyuna qadiman wa hadisan, orang-orang jahiliyah di zaman dulu dan di zaman sekarang sangat giat ya, ala isarati syubhi fil wahyi ya, untuk menimbulkan keraguan di dalam wahyu.
atau wastigbaron, dengan cara-cara yang keras kepala, wastigbaron dan sombong. Wahia shibhun wahiyatun mardudatun, dan keraguan-keraguan mereka ini adalah keraguan yang tertolak, ya. Wahiyatun mardudatun, yang tertolak. Nah, di sini sekali lagi kita jelaskan bahwa pada dasarnya sebenarnya pada bagian ini Syekh Mana Khalil Qoton melakukan suatu apologetika, ya, terhadap orang-orang yang menentang tentang adanya konsep wahyu, ya. Salah satu yang ditentang adalah pernyataan mereka, ya. Yang pertama adalah ini: za'amu annal Qur'anal karima min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap annal Qur'anal karima, bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim adalah min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibtakara ma'anihi, yang ia buat makna-maknanya, wasagha uslubahu, dan ia rangkai gaya bahasanya. Walaysa wahyan yuha, dan Al-Quran itu bukanlah suatu wahyu yang diwahyukan. Nah, sesuatu yang ditentang oleh Syekh Mana Khalil Qoton adalah, yang pertama adalah bahwa sangkaan orang-orang yang menyangkal adanya wahyu itu adalah bahwa Al-Quran Al-Karim itu adalah dibuat oleh Nabi Muhammad sendiri, baik makna-maknanya dan juga gaya-gaya bahasanya. Ya, memang kita melihat, ya, misalkan seperti yang dikutip oleh Al-Ustadz Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah itu, ya, di mana Montek Meriwat itu mempertanyakan suatu keabsahan Al-Quran, ya, dari segi gaya bahasanya, karena di situ ada suatu pembahasan yang tidak nyambung dalam surat apa itu saya lupa, di dalam kitabnya Ustadz Quraisy Shihab, ya, tafsir Al-Misbah. Ini saya punya bukunya, teman, belum bisa saya ambil sekarang. Atau coba. Jadi salah satu persangkaan yang ditolak oleh Syekh Mana Khalil Qoton adalah persangkaan orang-orang yang menentang adanya wahyu itu, yang menyangka bahwa Al-Quran itu adalah dibuat oleh Nabi Muhammad sendiri, ya, baik makna-maknanya dan juga gaya bahasanya, dan bukanlah wahyu yang diwahyukan. Nah, jika kita melihat misalkan, ya, salah satu contoh keraguan-raguan daripada para ulama modern, ya, pada para orientalis, ya, al-mustasyrikin, ya, terhadap Al-Quran, ya, adalah sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Al-Ustadz Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah, ya, yang mengatakan begini, menceritakan tentang Montek Meriwat, ya, mengatakan begini. Saya pernah membacanya itu di sini. Bentar. Nah, ini salah satu, maksud saya ini adalah satu contoh di mana orang-orang Barat itu kadang-kadang mencoba meragukan, ya, Al-Quran itu sebagai wahyu Allah, ya. Nah, ya, sebenarnya juga karena perbedaan epistemologis, ya. Jadi begini sebenarnya, para orientalis itu, ya, seperti misalkan dikutip di dalam suatu artikel ilmiah itu dikatakan bahwa sesuatu yang pernah diuji cobakan oleh para peneliti-peneliti wahyu, peneliti-peneliti kitab suci itu dari kalangan mustasyrikin, para orientalis itu adalah keberhasilan mereka di dalam menguji Alkitab, ya,
dan yang kemudian menyimpulkan bahwa Alkitab itu sebagai suatu kitab suci itu tidak valid. Nah, hal itu yang kemudian ya dicoba oleh para orientalis itu untuk menguji Al-Quran juga, menguji validitas atau kesahihan Al-Quran itu dari sudut pandang ilmiah. Misalkan ya, dari ini contoh orang yang meragukan keabsahan Al-Quran sebagai suatu wahyu ya, dikutip oleh Ustadz Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah ya, jilid 1, mengatakan begini. Di dalam buku Bell's Introduction to the Quran oleh W. Montgomery Watt yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lilian D. Tejasudana dengan judul Richard Bell, Pengantar Al-Quran. Dikemukakan apa yang dia namai bukti adanya revisi dan perubahan dalam pengumpulan atau peletakan bersama-sama satuan-satuan kecil bentuk asli wahyu yang disampaikan. Dia, maksudnya Montgomery Watt, menulis, ada alasan untuk menduga bahwa proses ini dimulai oleh Muhammad sendiri, yaitu bahwa ini berlangsung terus-menerus sampai penerimaan wahyunya. Nah, penyusunan Al-Quran itu dimulai oleh Nabi Muhammad sendiri katanya. Bahkan lebih jauh dari itu, ditemukannya pula bahwa bacaan-bacaan tidak saja ditempatkan bersama untuk membentuk surah, tetapi juga bahwa ketika ini sudah selesai terjadi beberapa penyesuaian. Salah satu buktinya, tulis Bell, adalah munculnya rima-rima yang tersembunyi. Tampaknya terkadang ketika sebuah bacaan dengan asonansi ditambahkan pada surah berasonansi lain, frase-frase ditambahkan untuk memberikan asonansi yang belakangan. Contoh dikemukakan adalah Quran surat Al-Mu'minun ya, ayat 12 sampai 16. Orientalis ini juga berpendapat bahwa ada bagian-bagian Al-Quran yang ditulis pada masa awal karir Nabi Muhammad. Tetapi ada lagi sesudah itu yang ditulis di samping atau di belakang kertas yang telah bertuliskan ayat-ayat. Kata kertas yang dimaksud adalah sebagai jenis bahan yang digunakan menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Contoh bukti yang dikemukakan antara lain Quran surat Al-Ghasyiyah. Di sana digambarkan mengenai hari kiamat dan nasib orang yang durhaka, kemudian dilanjutkan dengan gambaran orang-orang yang taat. Ya. Misalkan begini di dalam surat Al-Ghasyiyah itu. Fi jannatin 'aliyah. Lihat rima-rimanya bunyinya itu. Di sebuah surga yang tinggi, fi jannatin 'aliyah. Di sana tidak engkau dengar omong kosong. Ada kata-kata di akhirnya laghiyah. Dari ayat sebelumnya 'aliyah, sekarang rimanya menjadi laghiyah. Kemudian ayat 12, ada mata air yang mengalir. Fiha 'ainun jariyah 'aliyah. Laghiyah, jariyah. Nah, itu rima-rimanya masih pas. Ada dipan yang ditinggikan. Fiha sururum marfu'ah. Nah, kita lihat rimanya. Aliyah, fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Aliyah, laghiyah. Ada mata air yang mengalir. Fiha ainun jariyah. Ada dipan yang ditinggikan. Fiha sururum marfu'ah. Ada gelas minuman yang disediakan. Wa akwabum mawdu'ah. Dan bantal yang berjajar. Wa sarabi masfufah. Dan permadani yang tergelar. Ada kata-kata mabsutoh. Lalu ini ayat 10 sampai ayat ke-16 itu ritma-ritmanya dan pembahasannya masih sama. Misalkan ayat 10 kalimat terakhirnya berbunyi aliyah, ayat 11 berbunyi laghiyah, ayat ke-12 berbunyi jariyah,
Ayat ke-13 berbunyi marfu'ah. Ayat ke-14 berbunyi maudhu'ah. Dan ayat ke-15 berbunyi masfufa. Ayat ke-16 berbunyi mabsuta. Nah, rima-rimanya itu masih sama. Dan pembahasannya juga sama tentang orang-orang yang berada di dalam surga. Akan tetapi, ketika kita berlanjut ke dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, pembahasannya menjadi berbeda. Nah, dan rimanya juga berbeda. Misalkan, afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana hewan itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan kepada langit bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung bagaimana ditegakkan. Kepada bumi, wa ilal ardi kaifa sutihat, kepada bumi bagaimana dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan, kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Nah, ayat 10 sampai ke 15 pembahasannya adalah tentang surga, tentang gambaran di surga, ayat 10 sampai ke 16. Dan rima-rimanya lafadznya sama. Aliyah, laghiyah, jariyah, marfu'ah, ya. Terus maudhu'ah, masfufah, dan mabsutah. Ini rimanya sama semua dan membahas tentang kondisi orang-orang beriman di surga. Akan tetapi ayat 17, huruf rima atau nada-nada di bagian belakang kalimat itu menjadi berbeda. Misalkan, afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat, ayat ke-16. Wa ilas samai kaifa rufi'at, 18. Afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat, ayat 17. Wa ilas samai kaifa rufi'at, 18. Wa ilal jibali kaifa nusibat, 19. Wa ilal ardi kaifa sutihat, 20. Fadzakir innama anta mudzakir, ayat ke-21. Nah, di sini Montek Meriwet itu lalu meragukan, apakah ini benar-benar disusun demikian? Kalaulah dia itu memang benar-benar sebagai suatu syair, ya, Al-Quran itu sebuah syair yang rimanya itu harus pas. Kenapa tidak pas? Dan juga kenapa ada pembahasan di dalam satu surat yang berbeda? Ya, jadi dari membahas tentang masalah kondisi orang beriman di surga, lalu berpindah kepada perenungan terhadap penciptaan makhluk hidup. Nah, itu satu pertanyaan dalam pikirannya Montek Meriwet yang kemudian meragukan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah, dan dia mengatakan bahwa itu adalah ijtihad daripada Muhammad itu sendiri di dalam karirnya, karena gitu kan. Nah, di sini dalam tafsir Al-Misbah ini lalu ditulis begini. Ayat 17 sampai 20 menurutnya tidak mempunyai kaitan pikiran. Nah, baik dengan apa yang disebutkan sebelumnya maupun sesudahnya. Dan hal ini ditandai dengan rimanya. Rimanya tidak sama, terus pembahasannya juga tidak sama. Jika diasumsikan bahwa susunan ayat-ayat itu diletakkan oleh para pengumpul, kita masih bisa bertanya, tulis Bell, apakah seorang pengumpul yang mempunyai tanggung jawab tidak bisa menemukan tempat yang lebih cocok untuk itu? Kenapa pembahasannya berbeda tapi dijadikan satu? Nah, di sini nanti akan ada riwayat, ya. Bell kemudian mengemukakan hipotesanya. Lalu berdasarkan asumsi ini, lalu Bell itu mengungkapkan suatu hipotesa, mengatakan begini, bahwa ayat 17 sampai 20 ditempatkan di sana karena ayat itu ditemukan tertulis di bagian belakang ayat 13 sampai 16. Ayat 17 sampai 20 itu ditulis di situ, digabungkan karena catatan tentang
ayat 17 sampai 20 itu berada di belakangnya kertas yang bertuliskan ayat ke-13-16. Selanjutnya ia berpendapat dalam kasus khusus ini bahwa ayat 13 sampai 16 yang ditandai dengan rima dari ayat-ayat sebelumnya adalah tambahan dari ayat-ayat itu. Dan kebetulan ditulis pada sisi belakang potongan kertas yang sudah berisi ayat 17-20. Artinya ayat 13-16 itu adalah ikut terhadap rima-rima ayat sebelumnya. Nah, dan kebetulan itu ditulis di belakang di dalam potongan kertas, di balik potongan kertas yang bertuliskan ayat 17 sampai 20, sehingga dalam pencatatannya, ini asumsinya Bell, itu ditulis menjadi satu surat. Nah, itu satu keraguan daripada mereka ya. Itu satu hal ya. Jadi nah, lalu kemudian Ustaz Quraisy Shihab menulis begini. Pendapat ini tidak dapat diterima, katanya Ustaz Quraisy Shihab. Kenapa? Karena seperti dikemukakan di atas, riwayat-riwayat membuktikan bahwa bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bukan pula Nabi Muhammad atau malaikat Jibril yang menyusun sistematika perurutan ayat dan surah, tetapi yang menyusunnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Khusus untuk kasus Quran surat Al-Ghasyiyah yang tadi itu, bagaimana mungkin penempatannya dilakukan oleh para penulis Al-Quran, sedang surah itu turun di Mekah jauh sebelum pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman. Bagaimana mungkin mereka yang menyusunnya, padahal surah ini amat penting, amat sering dibaca oleh Nabi. Bukankah beliau membacanya setiap malam dalam sholat witir? Sebagaimana diriwayatkan oleh sekian banyak ulama hadis, dan melalui sekian banyak sahabat Nabi. Dan tentu ini diikuti oleh sahabat-sahabat beliau, bahkan hingga kini oleh umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membacanya pada sholat Idul Fitri, yang tentu didengar sesuai dengan susunan itu oleh ribuan atau kalau enggan berkata puluhan ribu umat Islam. Nah, ini suatu apologetika dari terhadap apologetika yang dikemukakan oleh Ustaz Quraisy Shihab terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang para mustasyrikin ya, para orang-orang yang mustasyrikin yang para orientalis ya. Nah, sekarang sebenarnya kita sudah membahas tentang bagaimana apologetika atau pembelaan terhadap wahyu yang dilakukan oleh Syekh Manna Khalil Qattan. Yang pertama yang ditentang adalah za'amu annal Qur'ana al-karimah min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah dari sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibtaqara ma'anihi, yang dibuat olehnya makna-maknanya, wasawa uslubahu, dan disusun olehnya pula uslub-uslub atau gaya bahasanya. Walaysa wahyan yuha, dan bukanlah merupakan wahyu yang diwahyukan. Wa hadza za'mun batil. Ini katanya Syekh Manna Khalil Qattan. Wa hadza za'mun batil. Ini adalah suatu persangkaan yang batal. Fa innahu alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika saja ia menghendaki dirinya sesuatu, menginginkan dirinya ya, wa hadza za'mun batil fa innahu alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yadda'i li nafsihi, jika saja ia itu mengaku-ngaku bagi dirinya sendiri, az-za'amah, untuk menginginkan kekuasaan, wa yatahaddan nas, dan kemudian menantang manusia, bil mu'jizati, dengan mu'jizat, li ta'yidi za'amatihi, untuk mendapatkan kekuasaannya, fala maslahata lahu, dan hal itu, maka sebenarnya hal itu tidak ada gunanya, fi ayyun sabama yatahadda bihin nas ila ghairihi, untuk menisbahkan apa yang ditantangkan kepada manusia, ila ghairihi, kepada selain Muhammad. Maksudnya begini,
persangkaan yang tadi itu dianggap suatu persangkaan yang batal. Kenapa? Karena jika saja Rasulullah itu memang benar-benar membuat Al-Quran yang dipertentangkan kepada orang-orang kafir untuk membuat sepertinya, ya, misalkan untuk kepentingan Nabi Muhammad supaya mendapatkan kekuasaan, maka hal itu menjadi tidak berguna kalau itu Al-Quran itu dinisbahkan kepada selain Muhammad, yakni kepada Allah. Ngapain dinisbahkan kepada Allah? Kalau memang Muhammad itu ingin berkuasa, ya nisbahkan saja Al-Quran itu kepada dirinya sendiri dengan mengatakan misalkan kepada umatnya, ini Al-Quran bikinan saya. Kalau kamu hebat, coba tiru membuat seperti yang saya buat ini. Itu kalau memang Nabi Muhammad menghendaki ingin berkuasa sendiri. Akan tetapi faktanya bahwa Nabi Muhammad mengatakan ini bukan firman saya, ini adalah firman Allah. Untuk kepentingan apa? Ya kalau misalkan ya contoh saya mengatakan ini buku buatan saya. Coba kamu bikin buku seperti saya ini. Kalau kamu lebih hebat daripada saya. Kalau saya ingin berkuasa. Akan tapi saya mengatakan ini buku bukan milik saya. Ini karangannya seseorang yang pintar sekali. Misalkan begitu. Dan coba kamu bikin. Insya Allah kamu tidak akan bisa membuat seperti ini. Kan begitu. Lah kan tidak ada gunanya bagi saya kalau saya punya kepentingan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu punya kepentingan bahwa dengan Al-Quran itu ingin menguasai tanah Arab, ngapain Al-Quran itu dinisbahkan kepada Allah, kok tidak kepada dirinya sendiri saja? Itu katanya Syekh Manna Khalil Qattan. Ya sekali lagi ini kan apologetika ya, jadi menjadi bahasanya begitu. Tapi sebenarnya kitab ini pada intinya membahas tentang ulumul Quran. Tapi konsep tentang wahyu ini memang perlu kita ketahui ya. Konsep tentang wahyu ini harus kita pahami dengan baik-baik ya, supaya kita mengerti bagaimana konsep pewahyuan dalam Al-Quran, dalam Islam, dan mungkin juga jika dibandingkan dengan konsep wahyu di dalam agama yang lain, misalkan Kristen, yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan juga hal yang penting juga di dalam ulumul Quran itu adalah yang pertama harus dibahas itu kalau menurut Az-Zarqani di dalam Manahilul Irfan itu adalah pemahaman tentang nuzulul Quran itu ya. Tentang nuzulul Qurannya. Ya kita teruskan dulu. Wa kana fi istita'atihi ayyun sabal Quran li nafsihi. Dan seandainya Nabi Muhammad itu ingin suatu kekuasaan, bisa saja dia itu kalau memang Al-Quran itu adalah dia buat sendiri, di dalam kemampuannya membuat itu bisa saja Nabi Muhammad atau sangat mungkin Nabi Muhammad akan menisbahkan Al-Quran itu kepada dirinya sendiri. Wa yakunu dzalika kafian, dan itu akan mencukupi lirif'ati sya'nihi untuk mengangkat derajatnya. Wa taslim bi za'amatihi, dan mendapatkan kekuasaan. Taslim, dan mampu menundukkan orang lain kepada kekuasaannya. Madamal arabu jami'an, ya selama orang Arab semuanya ala fasahatihim, di dalam kesafasihannya dalam bahasa, qad ajazu an mu'aradatihi, dia itu tidak mampu untuk mengadakan tandingannya. Bahkan bisa jadi Kana hada ini akan menjadi idda'a, suatu yang mengundang litaslimil mutlak, penyerahan secara total biza'amatihi, terhadap kekuasaannya Nabi Muhammad. Li'annahu, karena Nabi Muhammad itu adalah wahidum minhum, satu-satunya orang minhum dari mereka, ata bima la yastati'uhu, yang bisa membuat sesuatu yang mereka tidak mampu. Ya. Wala yuqalu innahu arada binisbatil Qur'an ila al-wahyil ilahi ay yaj'ala li kalamihi hurmatun tafuku kalamuhu hatta yasta'inu bihada ala istijabatin nas li ta'atihi wa infadi awamirihi. Dan tidak pula bisa dikatakan annahu arada binisbatil Quran, bahwasanya Nabi Muhammad itu arada menginginkan
binisbatil Quran, ya, dengan membangsakan Al-Quran itu ilal wahyi ilahi, sebagai wahyu ilahi, adalah tujuannya adalah ayyaj'ala li kalamihi hurmatun, untuk membuat perkataannya itu dihormati orang, tafuku kalamuhu, yang orang itu mendengarkan, memperhatikan pembicaraannya, hatta yasta'inu bihada, dan ini yang nantinya akan menolong, hal ini akan menolong ala istijabatin nas, kepada penerimaan manusia, li ta'atihi, untuk mentaati Nabi Muhammad, wa infadi awamirihi, dan melaksanakan perintah-perintahnya, ya. Dan Al-Quran ini tidak bisa juga dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu, Al-Quran mengatakan bahwa ini adalah wahyu Allah supaya dia dihormati orang dan omongannya didengar dan ditaati oleh manusia. Tidak. Kenapa? Fa'innahu sadara anhu kalamun, karena telah muncul suatu perkataan, nasabahu li nafsihi, yang dia katakan dari dirinya sendiri, fima yusamma bil hadis, yang dikatakan sebagai hadis an-nabawi, hadis an-nabawi. Walam yanqus dzalika min luzumi ta'atihi syai'an, dan hal itu juga harus diikuti. Kalau memang, katanya, kalau memang Al-Quran ini dikatakan sebagai wahyu ilahi itu dengan tujuan bahwa Nabi Muhammad supaya dapat perhatian, dapat ketaatan, dapat kehormatan daripada orang-orang lain, maka ini tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi juga mengatakan sesuatu yang dia katakan bahwa ini adalah perkataannya sendiri, dan dia katakan bahwa orang-orang harus tunduk. Kenapa harus menggunakan Al-Quran? Katanya kan begitu kan? Kenapa harus menggunakan Al-Quran untuk membuat orang lain tunduk? Lalu dia juga mengatakan bahwa saya mengatakan ini dan kamu harus ikut. Walau kana al-amru kama yatawahhamuna, kalau sajalah hal ini sebagaimana yang mereka sangkakan, lija'li kulli aqawilihi, untuk menjadikan semua apa yang dikatakan adalah min kalamillahi ta'ala, dari kalam Allah. Itu satu hal, ya. Jadi di dalam suatu apologetika, ya. Wa hadzal idda'a, dan tuduhan ini, yaftaridu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dituduhkan di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana min ulaika zu'ama alladziina ya'buruna at-tariq. Ya, nah ini satu hal, ya. Jadi ada kata-kata yang mungkin menarik, ya, atau yang perlu kita bahas, ya, dan cari di dalam suatu concordance atau mu'jam, ya. Kata yaftarid itu, ya, farduh. Yaftarid itu saya terjemahkan di sini dituduhkan atau dicapkan kepada Rasulullah. Ya, kalau fardu itu artinya ya sebenarnya bagian atau kewajiban atau sesuatu yang ditempelkan. Ya, di dalam mu'jam itu saya sudah melihat dalam mu'jam Al-Wasit, itu, ya, karyanya Ibrahim Anis, ya. Wa hadzal idda'a, dan tuduhan ini, yaftaridu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dicapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana, bahwasanya Rasulullah itu adalah termasuk min ulaika zu'ama, termasuk mereka-mereka para pemimpin, alladzina ya'buruna at-tariq, yang mencari jalan. Ya'buruna dari kata abira ya'buru, aburah ya'buru. Aburah ya'buruna itu bisa, kalau berkaitan dengan mimpi, diterjemahkan sebagai tafsir, takbil. Misalkan di dalam Al-Quran dikatakan, in kunta biru ya abiru ta'burun, itu menafsirkan mimpi. Tapi abirah itu bisa digunakan juga, diterjemahkan juga sebagai air mata yang jatuh, atau air yang berjalan. Nah, tapi kalau dia itu berkaitan dengan air yang berjalan,
Misalkan ya'burunal ma'a, atau dikaitkan dengan kata berjalan at-tariq, ya'burunat tariqa, sebagaimana di dalam lafaz di dalam kitab ini, maka artinya itu adalah yaqta'u, memotong jalan atau memotong jalannya air. Itu di dalam kitab Mu'jam al-Wasit. Artinya saya menerjemahkan di sini ya'buruna itu mencari jalan. Sehingga perkataan sebenarnya ini sayang sekali papan tulisnya belum bisa saya sediakan ya, karena masih ada di suatu ruangan yang saya belum bisa membukanya. Jadi wahadal idda'a, dan tuduhan ini yaftalidu fi Rasulillah, iya mereka yang yang menentang itu, yaftalidu fi Rasulillah, dicapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana, bahwasanya Rasulullah itu adalah min ulaika zu'ama, termasuk para pemimpin, alladzina yang ya'buruna tariqa, mencari jalan. Ya'buruna aslinya adalah kalau berkaitan dengan jalan itu adalah memotong jalan, mencari jalan pintas, shortcut. Tapi saya menerjemahkan ya'buruna tariqa, mencari jalan, fil wusuli, untuk mencapai, ila ghayatihim, tujuannya, ala qintaratin minal kadhibih, ya, di atas jembatan kebohongan, wat tamwih, dan kepalsuan. Wa huwa iftiradun, dan tuduhan yang ditempelkan ini ya'bahul waqi, tertolak oleh kenyataan, at-tarihi, kenyataan sejarah, fi siratihi, di dalam perjalanan hidup Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wama, dan apa, dan tertolak oleh apa, ishtahara bihi, yang terkenal, yang masyhur, wama, dan tertolak oleh sesuatu, ishtahara bihi, yang Rasulullah itu terkenal karenanya, min sidqin, yaitu adalah kejujuran, wa amanatin, dan bisa dipercaya, syahidalahu bihima, yang disaksikan keduanya itu, a'da'uhu, oleh para musuhnya, qabla asdiqaihi, sebelum para sahabatnya atau pengikutnya. Tuh. Ya. Laqad ittahama. Itu saya juga menelusuri di dalam Mu'jam, ya, di dalam Mu'jam al-Wasit, ya, karya Ibrahim Anis, itu terjemahan kata ittahama. Ittahama itu ternyata dia itu dari kata wahama. Wahama itu artinya menyangka sesuatu yang mungkin salah, yang mungkin salah. Ittahama itu wazannya adalah ifta'ala, asalnya wahama. Wahama kalau dijadikan wazan ifta'ala menjadi iutahama. Karena ada wazan iutahama, maka dia itu menjadi ittahama. Nah, itu nanti sebenarnya kalau ada papan tulisnya enak saya jelaskan tasrifnya itu. Ittahama itu dari kata iutahama, yang mana iutahama itu merupakan bentuk fi'il sulasi mazid dari wahama, yang kemudian diikutkan kepada fi'il sulasi mujarrad wahama, yang kemudian dirubah menjadi fi'il sulasi mazid dengan wazan ifta'ala menjadi iutahama. Nah, iutahama itu maka karena wawunya itu adalah huruf illat, maka menjadi diganti menjadi ittahama. Itu nanti sebenarnya di qawaidul i'lal, di dalam pembahasan tentang infleksi derivasi. Walaqad ittahabal munafiqun, ya. Dan orang-orang munafik telah menyangka sesuatu yang salah, ya. Zaujata Aisyah, istrinya Nabi yaitu Aisyah, bi hadisil ifki, dengan hadisul ifki, hadis yang bohong. Wahia, sedang Aisyah itu adalah ahabbu zaujatihi ilaih, adalah istri yang paling dicintai Nabi. Wattihamuha, dan persangkaan orang munafik itu, yamassu karamatahu wa syarfahu, telah mengusik
kehormatan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Wa abta'al wahyah, dan telah meninggalkan. Abta'a bermakna ta'akhir. Wa abta'al wahyah, dan telah meninggalkan wahyu. Wa taharraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sedih karena hadisul iftih, karena kabar bohong itu. Wa taharraja sahabatuhu, dan para sahabatnya juga sedih. Hatta balaghatil qulubul hanajir, sampai kesedihan itu menusuk hati. Hatta balaghatil qulubul hanajir, sebenarnya hanajir itu hanjar itu artinya sampai di tenggorokan. Dia maksudnya itu adalah sampai saking sedihnya itu sampai ibarat orang Jawa itu kayak ngelek itu gitu, sampai sedih sekali gitu. Hatta balawatil qulubul hanajir wa badala juhdahu, dan Nabi itu mengerahkan segala daya upayanya fit tahari, di dalam mengungkap masalah itu, wal istisyara, dan mencari petunjuk-petunjuk. Wa madha syahrun bi akmalihi, dan berjalanlah sampai 1 bulan penuh kabar bohong itu yang mengatakan bahwa Aisyah selingkuh dengan seorang. Itu adalah kabar bohong yang sampai menyedihkan sekali ya, di dalam hubungannya Nabi Muhammad dengan Aisyah, yang sampai juga para sahabatnya juga merasa sangat kasihan sekali ya, dan berusaha mencari fakta-fakta waktu itu apakah benar. Wa madha syahrun bi akmalihi, dan kemudian lewatlah 1 bulan penuh. Walam yazid ala an qala laha akhiral amri, dan Nabi tidak mendapatkan apa-apa ala an qala laha akhirul amri, sampai dia itu hanya bisa mengucapkan pada akhir perkara itu, katanya Nabi begini kepada Aisyah, amma innahu balagani kada wa kada, adapun apa yang telah sampai kepada saya isu begini-begini, fa in kunti bari'atan, jika kamu bebas, tidak terkait atau bari'atan, tidak melakukan hal itu, fasayubri'ukallah, maka Allah akan membebaskanmu. Fasayubri'ukillah, maka Allah akan membebaskanmu. Katanya Nabi, jika memang kau tidak melakukan perselingkuhan itu, maka Allah akan membebaskanmu. Wa in kunti almamti, nah, akan tetapi jika kamu itu memang benar-benar almamti melakukan bidambin dosa itu, fastaghfirillah, maka istighfarlah engkau kepada Allah. Nah, itu ada satu kasus ya di dalam hadis sahih yang dalam hadis Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa ada kasus Nabi itu pernah begitu. Nah, ini dijadikan bantahan oleh Syekh Manna Khalil Qotton terhadap orang-orang yang menentang bahwa wahyu itu adalah dari sisi Muhammad. Bagaimana? Wa dhallaha kada ila an nazala al-wahyu bi bara'atiha, dan hal ini terus berlangsung ila an nazala al-wahyu, sampai turun wahyu bi bara'atiha, yang menyatakan bahwa Aisyah terbebas daripada kasus ini. Maksudnya Aisyah sebenarnya tidak melakukan perselingkuhan. Famadha kana yamna'uhu law anna al-Qur'an kalamuhu min ayyakula kalaman yaqtabihi al-sinatal mutakharrisin. Famadha kana yamna'uhu, dan kalau begitu, kalau memang Nabi sampai berlarut-larut 1 bulan penuh, tidak ada pemecahan masalah, famadha kana yamna'uhu law anna al-Qur'an kalamuhu, lalu bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau memang Al-Qur'an adalah pembicaraannya Nabi Muhammad sendiri? Min ayyakula kalaman yaqta'a bihi al-sinatal muharrisin, kok tidak langsung saja diputuskan oleh Nabi Muhammad ya, untuk menentang orang-orang yang mutakharrisin itu artinya orang-orang yang pembohong. Kadib bermakna kadib, al-mutakharrisin itu khoroso itu artinya bohong. Mutakharrisin orang yang berbohong.
wa yahmi urdahu, dan membela kehormatannya. Walakinnahu ma kana liyadaral kadhiba 'alan nas, akan tetapi faktanya liyadarul kadhiba 'alan nas, kebohongan itu dibiarkan untuk tersebar kepada manusia. Wa yukadzibu 'ala Allah, dan mereka berbohong kepada Allah. Walau tak, terus kemudian itu ada seperti di dalam Al-Haqqah, surah Al-Haqqah dijelaskan dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Walau taqulu alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'nahu minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Walau taqulu alaina ba'dal aqawil, dan jika saja berkata ya orang-orang yang sebagian orang-orang yang berbicara menghembuskan isu, dan seandainya berbicara kepada kami ba'dul aqawil, sebagian orang yang menghembuskan isu, la akhadna minhu bil yamin, maka sungguh akan saya ambil sumpah mereka semua. Summa laqata'na minhul watin, kemudian saya putuskan. Al-watin itu bermakna as-subut. Summa laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putuskan suatu ketetapan. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan ketika sudah begitu tidak ada seorang pun min ahadin anhu hajizina yang bisa menghalang-halangi. Nah itu ya, jadi katanya begini, kalaulah memang Al-Quran dari sisi Muhammad, kenapa keputusan itu nggak segera diambil oleh Nabi Muhammad, tapi masalah hadisul ifki itu dibiarkan berlarut-larut sampai sebulan penuh, tidak ada pemecahan masalah ya, sampai Nabi saking putus asanya mengatakan, apa yang telah sampai kepada saya isu begini-begini, katanya Nabi itu, fa in kunti bari'atan fa yusayyibukallah, jika kamu memang tidak berbuat maka Allah akan membebaskanmu. Wa in kunti almamti bidzambin fastaghfirillah, akan tetapi jika kamu memang berbuat dosa itu, fastaghfirillah, istighfarlah kepada Allah. Nah itu sampai berbuat begitu saking sudah putus asanya ya. Dan itu dikatakan tahar raja itu artinya sangat menyedihkan kondisi Rasulullah itu, sampai sedih sekali ya, dihembus oleh isu-isu miring ya. Bayangkan seorang pemuka agama ya, jangankan nabi ya, seorang kiai besar kalau dihembus dengan suatu isu yang miring begitu, itu betapa menyedihkannya itu. Sampai di sini katakan yamassu karamatahu wa syarfahu, dan seakan-akan menghilangkan kehormatannya itu. Tapi alhamdulillah itu memang hadisul ifki itu memang adalah kabar yang bohong, dan kemudian Nabi Muhammad tetap dengan kemuliaannya akan hal itu. Oke, saya kira begitu dulu ya. Kita tidak banyak-banyak dulu ya, sebagai suatu permulaan dari apa yang sudah lama kita tidak laksanakan. Semoga ini menjadi awal yang baik dan dapat memicu kembali semangat kita untuk tetap mengkaji Al-Quran ya, mengkaji melakukan kajian-kajian terhadap Al-Quran ya, untuk mengungkapkan suatu, ini sebenarnya ulumul Quran itu adalah landasan teoritis untuk menafsirkan Al-Quran ya, yang dimana tujuannya yang untuk menyingkap makna-makna Al-Quran itu sendiri ya, untuk menyingkap makna-makna Al-Quran itu ya, untuk terus senantiasa menggali ilmu yang dalam Al-Quran yang itu bak mutiara yang tidak menjemukan orang yang melihatnya ya. Li'la'i kalimatillahi allati hiyal ulya. Semoga kami dan kita semua bisa terus diberikan suatu keistiqomahan ya, untuk terus melakukan suatu kajian-kajian mengenai kitab suci Al-Quran ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.